bidan, beberapa nakes itu menggunakan alat bantu sendiri, mereka bikin sendiri semacam leaflet kayak tadi mana? Yang leaflet tadi cuma 31. Ada yang mau bikin sendiri leaflet semacam kayak gini gitu kan. Terus saat ini juga banyak kakak tingkat kalian yang mengembangkan media-media lain, misalnya berupa pop-up ya. Jadi ini berupa buku, kemudian dia bisa muncul-muncul nih, oh AKDR nih bentuknya kayak gini gitu kan. Kemudian ada juga yang menggunakan metode game, ribbon game itu seperti apa? Jadi kayak apa? Tarik-tarik berhadiah, tahu kan? Tali, terus ada ini apa namanya? Materinya gitu ya, bisa AKDR sih aktivitasnya berapa dan lain sebagainya. Ada yang menggunakan seperti itu dan itu diteliti ini media ini efektif atau tidak dalam memberikan informasi kepada calon akses KB gitu ya. Kalau dari pemerintah sementara ini ada yang namanya ABPK dan juga ada yang namanya SKB. Nanti kita akan bahas tentang SKB, tapi hari ini selanjutnya yang awal ini kita akan bahas tentang ABPK terlebih dahulu. yakni alat bantu pengambilan keputusan ber-KB ya. Harapannya apa? Harapannya teman-teman semuanya di sini bisa memberikan konseling KB dengan ABPK ya, sehingga pasien walaupun calon asesor KB mereka bisa mendapatkan asuhan KB yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya ya. Ingat, kebutuhan dan keinginan ya. Kadang dia ingin menggunakan IUD tapi ternyata tidak bisa gitu ya, karena beberapa hal itu nanti kita akan pelajari. Jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana apa sih dengan ABPK ya dan lain sebagainya, sampai ke bagaimana teknis persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dari konseling menggunakan ABPK ya. Nah, ada yang sudah pernah tahu ABPK bentuknya seperti apa? Pernah ya, sayang banget. Sebenarnya di lab itu sebenarnya ada satu loh kayak gini bentuknya. Jadi dia berupa lembar balik ya, alat bantu pengambilan keputusan ber-KB, bentuknya seperti ini ya. Dan di sini ini ada materi-materi yang akan disampaikan kepada calon akseptor. Calon akseptor adalah calon penerima KB ya. Jadi ABPK ini adalah alat bantu kerja interaktif bagi penyedia layanan, baik dokter atau bidan. Jadi teman-teman bidan aja yang punya ya. Dokter pun bisa memberikan layanan konseling KB dengan menggunakan ABPK gitu ya, dalam membantu klien ya, baik itu pasangan suami dan istri ya, baik itu suami ataupun istri. Tapi ingat teman-teman, pada prinsipnya kalau kita melakukan konseling KB seharusnya ibunya berapa sendiri atau sama suami? Sama suami. Sama suami gitu ya, karena itu berkaitan juga dengan kenyamanan suami gitu ya, dan kemudian berkaitan juga dengan perencanaan kehamilan yang sehat gitu ya. Perencanaan kehamilan itu kan bukan cuma maunya ibunya saja, oh saya mau hamil nih, oh saya nggak pengen hamil, itu kan bukan keinginan istri saja, tapi juga keinginan suami ya. Jadi harus datang dua-duanya kalau bisa. Jadi kalau ada klien datang ke tempat praktek teman-teman, ibunya sendirian terus mau bilang, bu bidan saya mau pakai KB gitu ya, bu tanya dulu, bu suaminya ada gitu ya. Beda lagi kasusnya kalau misalnya ternyata dia kuku malam gitu ya, itu beda lagi. Kalau misalnya dia adalah apa ya, punya suami ya utawakan, ibu suaminya ada, oh ada bu di luar, oh ya kalau begitu sebaiknya bapak disuruh masuk aja bu, kita konselingnya bertiga gitu ya. Tapi kalau itu oh LDR, oh ya sudah tapi ibu sudah mendapatkan persetujuan suami untuk melakukan apa, untuk mendapatkan pelayanan KB, oh sudah gitu misalnya dan lain sebagainya. Nanti pastikan bahwa suaminya sudah meridhoi istrinya menggunakan KB ya. Nah, membantu klien jadi pasangan suami dan istri dalam hal apa? Dalam hal memilih dan memakai metode KB yang paling sesuai dengan, ingat, kebutuhan kesehatan klien ya, juga keinginan berarti tambahannya ya. Sehingga dalam menggunakan ABPK ini bisa memberikan informasi yang diperlukan dalam pelayanan KB yang berkualitas serta menawarkan saran atau panduan cara membangun komunikasi dan konseling efektif. Jadi dengan menggunakan ABPK ini harapannya bidan-bidan semua nakes gitu ya, itu bisa memberikan konseling yang efektif, tidak terlalu
gambar baliknya seperti apa gitu ya, gambarnya AKDR seperti apa, gambarnya implan seperti apa, pil seperti apa, itu semuanya ada di ABPK ya. Kemudian, nah 5 prinsip penggunaan ABPK. Yang pertama, klien bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Artinya apa? Dalam hal ini bidan tidak boleh menggiring-giring pasien untuk menggunakan metode KB sesuai keinginan bidan. Paham? Ya. Jadi misal Bu bidan itu biasanya di puskesmas ditarget untuk menggunakan mencakup pelayanan KB AKDR dan implan 100% misalnya untuk wilayah puskesmas A misalnya ya, wanita usia suburnya harus menggunakan KB implan dan IUD semuanya misalnya kan, padahal si ibunya pengennya pakai KB suntik gitu. Memang kita sebenarnya menyarankan ya, memberitahu bahwa ada metode kontrasepsi AKDR, ada implan yang ini jauh lebih efektif, jangka panjang dan lain sebagainya, minim efek samping misalnya ya. Kita cuma sekedar memberitahu itu, tapi tidak memaksa ibu untuk menggunakan KB sesuai pilihan kita gitu ya. Jadi yang bertanggung jawab ini adalah klien gitu ya. Yang kedua, penyedia layanan membantu ya. Jadi ingat, kita hanya membantu klien dalam pengambilan keputusan memilih jenis kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan fertilitas dan kondisi kesehatan mereka ya. Jadi jangan sampai kita mengiming-iming ibu nanti pakai AKDR aja ya, nanti ibu dapat amplop misalnya kalau tidak ada safari KB, nggak boleh ya. Kita harus sesuai dengan kebutuhan dan kemauan juga kesehatan pasien atau calon akseptor ya. Kemudian yang ketiga, kita harus memberikan penghargaan terhadap keinginan klien. Mau ibunya ternyata Indian, oh bu, yaudah saya pakai kondom aja, saya nggak jadi pakai semuanya misalnya ya. Itu ya, oh ya sudah bu, nggak apa-apa. Kalau ibu merasa itu yang paling ibu baik buat ibu dan ibu merasa paling nyaman, ya kita beri saya apresiasi dengan pilihan ibu gitu. Ya jangan sampai, loh bu, kok pakai kondom sih, kondom tuh nggak nyaman nanti gitu ya. Jadi materinya harus sesuai dengan materi ABPK ya yang disampaikan, tidak boleh ditambah-tambahi dengan embel-embel ina-ina itu ya. Yang keempat, penyedia layanan menanggapi pertanyaan dan kebutuhan klien ya. Jadi pastinya yang gini, karena konseling KB itu di sini hanya diberikan pada wanita usia subur ya. Yang caten itu sepertinya masih jarang mendapatkan akses untuk mendapatkan edukasi tentang KB gitu ya. KB ini biasanya ya kalau udah hamil, habis melahirkan, baru deh mereka bingung cari tahu tentang alat kontrasepsi gitu ya. Itu pun kadang datang tidak banyak yang dijelaskan oleh nakes gitu ya. Kalau bidan secara komprehensif tentang metode kontrasepsi itu apa aja, efektivitasnya gimana gitu ya. Yang dijelaskan hanya sekedar garis besarnya saja, yang membuat kadang efek samping pun itu nggak dijelasin gitu kan. Banyak yang oknum-oknum yang seperti itu, sehingga itulah sebabnya kenapa cakupan akseptor KB gitu ya itu masih sedikit gitu ya. Kalau teman-teman lihat unmit atau apa itu unmit ada tahu unmit pernah dibahas kemarin di pertemuan sebelumnya. Apa unmit? Usia subur yang seharusnya dia menggunakan KB gitu ya, tapi mereka tidak menggunakan KB ya. Jadi harusnya dia udah bisa lahiran gitu ya, anak pertama umur 7 bulan, anaknya harusnya ibunya memakai KB gitu ya, tapi ternyata ibunya itu nggak memakai KB. Nah itu adalah disebut dengan unmit ya. Itulah kenapa unmit di Indonesia itu tinggi ya. Kenapa? Karena mereka itu cenderung denger kalau dia masih baru digini-gini tangannya, wes gak usah KB, dikeluarin di luar aja. Saya itu loh pakai IUD itu loh, ya Allah sakitnya dipasang itu kebangetan. Habis itu udah ngeri waktu dipasang,
pasien tidak mendapatkan edukasi yang komprehensif, akhirnya mereka loss gitu ya. Oh, mereka nggak mau pakai KB, oh nanti kalau pakai suntik akan begini, pakai IUD akan begini dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir, penyedia layanan harus dapat mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan klien sehingga dapat melayani dengan baik dan membantu langkah tindakan yang sesuai ya. Ini hal yang paling penting. Kalau teman-teman di semester 2 kemarin sudah belajar tentang teknik konseling gitu ya, dimana bagaimana kita harus berorientasi pada pasien, memberikan konseling tatap wajah pasien, bagaimana ibu, apa kebutuhannya gitu ya, apa yang ingin ditanyakan gitu ya. Pada saat pasien ngomong, kita itu mendengarkan dengan sesama. Oh iya, saya paham, berarti ibu ini sudah memiliki pilihan ya, sudah punya gambaran tentang metode kontrasepsi yang akan dipilih, misalnya seperti itu ya. Jangan dengerin pasien tapi sambil HP-an. Oh iya bu, gimana? Oh mau KB IUD. Oh iya, ya bu, sekarang saya suntiknya KB IUD-nya. Suntik KB IUD-nya. Ya pasar ya KB IUD-nya itu nggak boleh ya. Jadi kita tetap harus memberikan tempat yang nyaman buat klien dia bisa curhat ya, terkait dengan kebutuhan berkabinnya ya. Nah, ya ini sekilas aja ya. Bagian-bagian dari ABPK ada 3 bagian utama.